katakanlah 30 derajat. Kemudian adalah 0, ya. Caranya adalah pertama tarik garis dari pusat semicak ke titik koefisien pantul 30 derajat. Dari di sini. Yo. Dari pusat semicak ke titik sudut 30 derajat pada koefisien pantul. Pada sudut koefisien pantul 30 derajat ini kan? Ini deh. Ini kan? Paham? Ya, mana sudut 30 derajat? Koefisien pantul unyil. Oh, yang mana pas we? Tah 30 derajat tah. Tarik sampai luar. Pasti itu atuh ini mantep pas. Apa? Hapus itu mana ya? Coba dulu. Ya, tarik. Pakai jidat atau Yang ini kan? Ini yang di sini nih. tarik sampai luar. Ini teman-teman nih di sini. Nih 30 derajat yang ini 30 derajat. Tarik sampai luar dari tengah pusat sini. Sudah semua tarik. Nah sekarang dan pakai jangka di baris 30 derajatnya yang ini. Garis ketiga yang bawah Ini itu ada mana sih angle of reflection? Dari pusat pakai jangka ke arah 0,8. 0,8 teh yang mana mak? Dari pusat ke 0,8. Kalau yang merah di atas. Ini. Kita pakai merah. Merah kayaknya. 0,8. Ini. Bisa? Bawa ke semicak, jarum di pusat semicak. Terus beri garis di garis yang kita buat tadi. Garis saja titik. Nah, kasih titik. Dari mana sih di sini? Ini ada 0,8 kecil pada sini. Ya. 0,8 yang mana? 0,8? Enggak di sini sih. Oh dari sini nih. Oh dari sini. Atuh ami. Dari bawah. Yang mana? Oh jadi diukur dulu 0,8 terus di sini. Tapi yang mana itu 0,8-nya? Yang ini atau ini? Dan yang bawah kayak kok bagus banget yang kamu warnanya. Yang mana? Ini. Oh yang itu. Oh yang mana? Oh salah. Terus ke sini gitu. Ayam. Di sini gitu. Nih di sini teman-teman.
Aduh, gelap lagi. Nah, yang ini dari center ke 0,8. Oke, dah. Pas. Pas. Enggak, Bapak, enggak Ada pakai. soalnya. Pas. Iya udah. Biji deui lepas. Coba dia tahu. Kesiniin, Bob. Udah ya, Mak? Udah. Mau pinjam. Nah, gini ya. Jadi dari center ke 0,8 ini, terus pakai jangka di titik tengah ini, di garis potong nih yang ini nih, seta ini. Kelihatan nggak? Nah, ini. Udah, dilanjut. Udah. Setelah ada titiknya, sekarang dari pakai jangka lagi. Dan ada garis yang tadi ya. Dari Sampai lingkaran, pusat enggak? ke titik 0,5. Ini sampai menutup lingkaran pas setengah. Enggak, di sini aja. Dari pusat ke titik 0,5. Udah. Yang mana? Nah, bawa sekarang ke smitat ke titik yang kita buat tadi. Nah, jarumnya di titik yang kita buat tadi ya. Nah, terus putar. Bikin lingkaran. Keluar. Tong di pusat, ucerit. Oh, itu dia berarti. Yo, agak tebal. Ya. Dari titik ini kan. Nggak tahu. Keluar. Keluar, Bob. 0,5. Itunya segede apa? 0,5. Di sini. Ya. Nanti kita punya lingkaran ya. Nanti kita punya dua lingkaran. Yang satu adalah lingkaran Smith chart, gitu. Ini garis, ini pusatnya. Nanti kita dapat lingkaran ini ya. Ini disebut lingkaran kestabilan beban. Di mana lingkaran ini harga mutlak dari gamma nya sama dengan paham? Nah, sekarang kita mau mengecek daerah mana yang stabil. 0,5 di sini. Dah? Dah, dengar nih. Lingkaran. Jadi begini nih, kita lihat. Ini nih. Si Bikin lingkaran 0,5 cm. kestabilan Terus ini memotong Smith chart menjadi dua bagian. Ya kan? Ada yang di dalam lingkaran kestabilan, ada yang di luar lingkaran kestabilan. Nah, daerah Smith chart yang mana yang stabil? Apakah yang di luar atau yang di dalam? Kita harus cek. Ya, kita harus cek. Tapi sebelum itu kita asumsikan dulu bahwa untuk penguat, gitu ya. Untuk penguat bukan osilator, biasanya S11 ini harga mutlaknya kurang dari 1. S22 juga biasanya kurang dari 1. Untuk penguat. Kalau osilator biasanya lebih besar dari 1. Nah, caranya gimana? Kita tes. Kan ini banyak sekali titik-titik dari Smith chart ya. Kalau kita masukkan satu-satu, berarti tidak akan bisa. Nah, kita tes. Tesnya bagaimana? Tesnya kita lihat di sini nih, pusat Smith chart. Tes. Tes adalah pusat Smith chart. Ya. Apa itu pusat Smith chart? Pusat Smith chart itu karena kita pakainya gamma in, maka dia menghasilkan gamma L. Gitu ya. Karena kita pakai gamma in sama dengan 1. Kalau kita pakai gamma out sama dengan 1, maka yang pusat itu kita sebut gamma S. Gitu ya. Atau seluruhnya itu gamma S.
Sekarang kita tes pakai gamma L sama dengan 0. Jadi pusat Smith chart itu gamma L-nya atau gamma S-nya. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus gamma in. Gamma in sama dengan apa kemarin? S11 minus delta gamma L, gitu ya, dibagi 1 min S, 2 gamma L. Nah, kalau kita pilih gamma L-nya sama dengan 0, masukkan ke sini, maka gamma in akan sama dengan S11. Benar nggak? Gitu ya. Kalau si gamma L-nya masukkan ke sini, jadi 0 kan? Jadi tinggal S11. Berarti harga mutlak gamma in ini sama dengan harga mutlak S11. Benar? Ngerti nggak nih? Ya. Nah, padahal kita punya asumsi bahwa gam S11-nya kurang dari 1. Benar ya? Berarti si gamma L sama dengan 0 ini akan menghasilkan gamma in kurang dari 1. Ngerti gak nih? Ya, karena S11 kurang dari 1, maka si harga mutlak gamma in pada gamma L sama dengan 0 itu juga kurang dari 1. Ngerti gak nih? Ya, artinya apa? Artinya si pusat Smith chart ini berada di daerah stabil. Ngerti? Kenapa stabil? Karena dia menghasilkan gamma in kurang dari 1. Ada yang jelas? Belum jelas? Nah, karena kurang sesajen jadi enggak jelas. Harusnya sesajennya yang kuat atuh. Tutup udah mana nyarinya di Sumedang atuh. Ngerti? Nah, jadi daerah yang stabil mana? Daerah yang stabil semua bagian Smith chart yang ada di luar lingkaran kestabilan itu adalah stabil. Jadi yang saya arsir ini adalah daerah yang tidak stabil. Ngerti? Nah, jadi untuk sementara kita asumsikan bahwa S11 S22 kurang dari 1, maka setiap daerah Smith chart yang ada pusat Smith chartnya pasti stabil. Gitu ya. Berarti kalau yang di luar, yang stabil, kalau di dalam. Nah, gitu ya. Ngerti nggak? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak juga. Nah, jadi kalau begitu, yang ini itu lingkaran seperti ini disebut sebagai kestabilan bersyarat. Gitu ya? Kestabilan bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya kita tidak boleh memilih gamma L di dalam lingkaran kestabilan. Gitu ya? Jelas? Nah, ada yang kemungkinan lain. Ini Smith chart, gitu ya? Ini Smith chart nih. Kemudian katakanlah seperti ini, sebetulnya. Nah, ini lingkaran kestabilan. Jadi ada kemungkinan seperti ini nih. Ini adalah gamma in sama dengan 1 atau gamma S sama gamma out sama dengan 1. Ini Smith chart-nya. Nah, ini si pusat Smith chart adanya di dalam lingkaran kestabilan. Jadi yang stabil adalah yang di dalam lingkaran kestabilan. Yang ini tidak stabil. Gitu ya. Jadi ini juga kestabilan bersyarat, di mana syaratnya kita tidak boleh
mengambil gamma L di luar lingkaran kestabilan, tapi harus tidak. Begitu. Mulai pusing ya. Utah. Nanti ada kemungkinan lain. Kemungkinan lain adalah seperti ini. Ini Smith chart. Nah, gitu ya. Ini Smith chart. Nah, ini lingkaran kestabilannya ada di luar sini. Nah, ini ada gamma in, gamma satu. Gitu ya. Lingkarannya di sini, Smith chartnya di sini. Tidak berarti gitu ya. Nah, Smith chart pusat Smith chart stabil. Gitu kan? Berarti semua Smith chart stabil. Ya. Ini disebut kestabilan mutlak. Ya. Jadi kalau kita punya seperti ini berarti tidak perlu dihitung kestabilannya karena pasti mutlak. Atau yang begini. Ini Smith chart. Gitu ya. Ini lingkaran kestabilan. Nah, ini juga stabil mutlak. Gitu ya. Stabil mutlak. Ada pertanyaan? Nah, tapi ada kemungkinan begini nih. Ini Smith chart. Lingkaran kestabilannya di sini. Gitu ya. Di dalam Smith chart. Ini pasti bersama. Gitu ya. Yang ini tidak boleh dipilih, tapi yang ada di luar. Nah, kalau begitu apa sih syaratnya supaya kita memperoleh kestabilan mutlak? Gitu ya. Kita turunkan dari sini, terus kita turunkan ya, supaya diperoleh ini pertama tadi ya, stabil bersyarat. Nah, kestabilan mutlak adalah kalau ini kita lihat ini adalah pusat Smith chart, gitu ya, pusat apa? Pusat lingkaran di sini ya. Sedangkan ini batas Smith chart ini satu. Ini satu ya. Jadi batas Smith chart itu satu karena koefisien pantul tidak lebih dari satu. Jadi dari sini ke sini ini adalah satu. Sedangkan dari sini ke sini adalah R. Nah, ini adalah R, gitu ya. Ini ada lebihnya nih. Tuh. Ini dari sini ke sini adalah harga mutlak CL, gitu ya. Nah, jadi syarat supaya si transistor itu stabil mutlak, maka CL dikurang R harus lebih besar dari 1. Gitu ya. CL dikurang R harus lebih besar dari 1. Satunya kan sama sini. Kalau dari sini ke sini berarti lebih besar dari 1. Nah, dari situ supaya terjadi kestabilan mutlak. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini 1, ini RR, ini CL. Maka CL kurang RR harus lebih besar dari 1. Kemudian kita masukkan CL dan RR-nya seperti ini nih ya. Kalau kita kuadratkan dan seterusnya, kita dapatkan nanti di sini bahwa kita dapatkan terus gitu ya. Kita dapatkan ada faktor yang disebut sebagai faktor kestabilan K ya. K-nya ini adalah 1 dikurangi harga mutlak S11 kuadrat dikurangi harga mutlak S22 kuadrat ditambah delta harga mutlak delta kuadrat dibagi 2 kali harga mutlak S12 S21 harus lebih besar dari 1. Gitu ya. Kalau lebih kecil dari 1 itu namanya stabil bersyarat. Kalau lebih besar dari 1 stabil mutlak. Tapi itu syarat perlu, tapi tidak cukup.
nanti harus ada yang lain gitu ya. Nah, yang lainnya apa? Kita lihat nih dari sini syaratnya nih, yaitu bahwa harga mutlak S11 kurang dari 1, harga mutlak S22 kurang dari 1 min harga mutlak S11 kuadrat lebih besar dari harga mutlak S12, S2, dan seterusnya. Dan yang kurang adalah bahwa harga mutlak delta harus kurang dari 1. Ya, harga mutlak deltanya harus kurang dari 1. Kalau lebih besar dari 1, tapi kalau lebih besar dari 1, misalnya deltanya kurang lebih besar dari 1, nanti hasilnya seperti ini. Gitu ya. Itu nanti stabil bersyarat. Ada yang mau nanya? Coba latihan lagi ya. Kita misalkan saya punya parameter S. Di sini coba kalian hitung benar nggak ya? Coba kalian hitung. Di sini ada contoh. Itu stabil bersyarat. Nah ini coba ya. Tentukan parameter kestabilan K, tentukan pusat dan jari-jari dan kestabilan sumber dan beban, kemudian plot pada Smith chart. Bilangan kompleks, jadi harus ada kalkulator modul kompleks. Itu yang Bisa? Nggak ada. dia apa? Yo pakai HP boleh, kalau di sini pakai HP boleh. HP-nya pakai modul kompleks. Cari aja di Google. Google apa? Store ya? Google Play. Keeper kalkulator. Keeper kalkulator ada? Sudah ada coba. Ya. Dari rumus untuk CLRL, CSRS dan Dia apain? Gue udah ngarahin dia. pakainya pakai Keeper. Tahu iya kayaknya. Terus siapa yang enggak, itu aku ngubah doang. Aku cuma ngubah doang. Nah ini yang tadi jadi dari center ke 0,5, terus udah kan pakai jangka ya tadi. Terus di sini dari titik pusat yang tadi berpotongan 0,5 diputer di lingkaran, udah. Aku ubah aja kan. Ya. Kelihatan kan? Kata Ah, ini mah ngitungnya aja lama. bagi tuh yang dalam kurung tuh teks kan. Cari dulu delta. Cari delta. Ya. Oh, cari. Yang filter tapi para maca. Ada dulu benar box kulit.
Ada tulisannya ya, ada ya. Ini kalian terakhir belajar ya. Bantu ya. Minggu depan udah magang. Dan berikutnya lagi udah. Belum, Pak. Oh iya. Nanti semester 6. Kurikulum baru semester 6 semester 7 buat. Tahu. Kalian yang tadi takut hilang. Pulang-pulang TA. Gak bisa, udah belum pernah dibuka, jadi udah saya hapus, nggak ada jadinya. Ada. Ada dulu. Delta. Delta apa? Tunggu. Di atas berarti. Soalnya udah ada delta di sini. Ada bang. Apa 8? Wah, ada ngarangnya nih. Cekel. Nih. Ada satu-satu gitu-gitu. Ini data kan? Nih, S11, S12, S21. Cari daerah kan ya? Kompleks. Itu diubah doang. Nah, perumusannya ada rumusnya, tidak ada tuh. Tunggu lihat Ami dulu lagi yang Kalau pakai kurung-kurung atau bisa. Nih ya, cara ngitungnya ini kan rumus ini soalnya. Nah, rumusnya tuh delta apa sih? Delta dengan S11 kali S22 dikurang S21. Nah, itu rumusnya. Nah, udah gitu. Nanti di kalkulatornya kayak gini. Oh, dia. Nah, ini ke mode yang ini, mode kompleks. Udah mode kompleks. Terus itu nih kan itu dir nih ini kan S11 kali S22. Nah, S11 berarti 0,76 yang sudut minus 20 kali ini. Jadi kayak gini, kurungnya 2 kali, terus 0,76 sudut minus 120 tutup kurung, terus dikali S22 nya tuh ini 0,56 itu berarti 0,56 sudut minus 35 tutup kurung 2 kali, terus dikurang karena ini kurang sama kayak tadi. Nah, terus 0,06 terus di sudut 20 terus dikali 2,8 sudut 30. Nah, udah kayak gini sama dengan, nah ini hasilnya minus 0,493, terus ininya minus 0,308 ini dalam, nah ini yang rektangular ya, ada i-nya. Catat hasilnya. Terus ini ubah lagi ke mode 1, ini harus degree ya, yang tadi tuh ini juga harus degree. Nah, terus sekarang
yang hasil tadi nih, yang ini diubah ke dalam polar. Caranya shift polar, berarti di sini minus 0,93 minus 0,93, ini pakai koma, ini koma, terus minus 0,385 gini. Nah, dapatlah R-nya 0,581, sudutnya minus 147. Udah beres. Itu deltanya. Jadi delta sama dengan 0,58 sudut minus 148 derajat gitu. Jadi pas udah dapat delta tuh nyari CS sama RS, rumusnya kayak gini.